Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Julaiha, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pembahasan tentang materi 1 sampai dengan materi ke-7, mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Materi yang pertama yaitu pengelompokan hukum atau klasifikasi hukum atau penggolongan hukum. Ada 6 macam penggolongan hukum. Yang pertama yaitu penggolongan hukum menurut sumbernya, yaitu hukum yang bersumber dari undang-undang. Dan yang kedua, pengelompokan hukum berdasarkan bentuknya, yaitu ada yang berbentuk tertulis dan ada pula yang berbentuk tidak tertulis. Dan yang ketiga yaitu pengelompokan hukum berdasarkan tempat, misalnya hukum daerah, hukum nasional, dan hukum internasional. Dan yang keempat yaitu pengelompokan hukum berdasarkan waktu, misalnya hukum positif atau hukum yang berlaku pada saat ini, dan juga hukum yang belum atau tidak berlaku pada saat ini, namun sewaktu-waktu hukum tersebut dapat berlaku. Dan yang kelima yaitu pengelompokan hukum berdasarkan cara mempertahankannya, yaitu hukum material dan juga hukum formil. Dan yang keenam yaitu pengelompokan hukum berdasarkan sifatnya, yaitu ada yang bersifat memaksa dan ada pula yang bersifat mengatur. Penggolongan hukum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia agar mereka dapat memahami penggolongan-penggolongan atau klasifikasi hukum yang ada di Indonesia. Materi yang kedua yaitu teori perundang-undangan. Kita perlu mempelajari teori perundang-undangan ini agar kita dapat mengetahui perundang-undangan yang ada di Indonesia, mulai dari jenis-jenis hukum, tingkatan-tingkatan hukum, dan pembentukan-pembentukan hukum dalam tatanan hukum Indonesia. Teori perundang-undangan ini dalam konteks Indonesia tidak bisa dilepaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam Peraturan Perundang-undangan. Materi yang ketiga adalah Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia. Tata hukum Indonesia adalah suatu tatanan hukum yang ditetapkan atau disahkan oleh pemerintahan Indonesia. Tata hukum Indonesia juga berdiri atas aturan-aturan hukum yang disusun dan ditata sedemikian rupa. Aturan-aturan itu antara satu dan lainnya saling berkaitan, saling berhubungan, dan saling menentukan. Hukum Islam disesuaikan dengan tatanan hukum Indonesia. Ruang lingkup hukum Islam adalah hukum perdata dan juga hukum publik, serta sumber-sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas para ulama. Materi yang keempat yaitu hukum adat dalam tata hukum Indonesia. Hukum adat adalah suatu hukum yang sudah ditetapkan masyarakat atau hukum yang sudah berlaku di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Dasar berlakunya hukum adat salah satunya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Masyarakat hukum merupakan faktor penting untuk menentukan struktur hukum adat. Hukum adat merupakan sumber hukum. Selain itu, digolongkan berdasarkan keragaman sebagaimana terdapat dalam lingkungan-lingkungan hukum. Juga dapat dalam perspektif lain, yaitu dalam bidang kajian. Materi yang kelima adalah hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara individu dengan badan hukum dan individu dengan individu lainnya. Sejarah hukum perdata yang ada di Indonesia ini tidak terlepas dari sejarah hukum perdata yang ada di Eropa. Dasar berlakunya hukum perdata apabila dilihat dari Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS, dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, terdapat suatu peralihan, di mana salah satu maksud diadakannya aturan peralihan tersebut adalah untuk menjadi dasar berlakunya undang-undang yang ada pada saat Undang-Undang Dasar tersebut diberlakukan.
Sistematika hukum perdata ada 4. Yang pertama yaitu hukum perorangan, yang kedua yaitu hukum kekeluargaan, yang ketiga yaitu hukum harta kekayaan, dan yang keempat adalah hukum waris. Materi yang keenam adalah hukum dagang. Hukum dagang adalah hukum perdata khusus. KUH Perdata adalah hukum umum. Perdagangan atau perniagaan pada umumnya adalah kegiatan membeli atau menjual barang pada satu tempat atau waktu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Hukum dagang merupakan hukum yang mengatur tentang soal-soal perdagangan yang timbul akibat tingkah laku manusia dalam perdagangan. Peraturan di dalam perdagangan ditetapkan guna untuk mengatur agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang biasanya dilakukan oleh para pedagang atau produsen guna untuk meningkatkan kualitas barang dan untuk merebut pasar. Materi yang ketujuh yaitu hukum pidana. Menurut Sudarsono, hukum pidana adalah hukuman yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum. Dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Ruang lingkup hukum pidana ada 2, yaitu ruang lingkup ruang atau tempat dan ruang lingkup berdasarkan waktu. Tujuan hukum pidana ada 2, yaitu berdasarkan aliran klasik dan berdasarkan aliran modern. Menurut hukum klasik, tujuan dari hukum perdata itu adalah untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa. Dan menurut aliran modern yaitu untuk mengatur kemasyarakatan dan untuk menyelenggarkan tatanan dalam masyarakat. Fungsi khusus hukum pidana yaitu untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak merugikannya dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Demikian materi-materi yang dapat saya sampaikan. Salah dan khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.